A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya di sini di tempat yang paling berbarakah, yaitu di masjid, di rumah Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz saya, guru saya, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Idrus, dan kepada hadirin, habaib semuanya yang ada di sini yang mempersilahkan saya untuk duduk mengkaji bersama dalam kajian-kajian Islam yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Ahmad tadi, bahwa nikmat Allah, rahmat Allah itu begitu tercurah kepada kita di setiap saat dan di setiap hari. Tidak ada satu saat, satu detik pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan curahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya. Namun kita manusia yang seringkali ghafil, seringkali lalai akan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Enggak ada sesuatu kecuali terdapat di dalamnya rahmat Allah. Tidak ada sesuatu kecuali terdapat di dalamnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kadang berikan kita musibah, kadang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita sakit, kadang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ujian. Di balik sakit itu agar kita mengerti betapa nikmatnya sehat. Tanpa sakit kita gak tahu artinya sehat, dan ini rahmat Allah. Di balik musibah kita tahu artinya kelapangan, dan ini rahmat Allah. Rahmat Allah segala sesuatu. Kalau kita gak lapar, gak tahu arti nikmatnya makan, dan ini rahmat Allah. Kalau kita jauh dari seseorang, kita tidak tahu artinya kebersamaan, dan ini rahmat Allah. Segala apapun yang bahkan di mata kita adalah musibah, itu adalah rahmat Allah. Itu adalah kasih sayang Tuhan. Jika kita kembali kepada Allah, jika kita merenunginya, kita akan merasakan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sering kali berdialog kepada kita dengan cinta dan kasih sayang. Kita baca Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap surat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah, Aku Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di setiap surat, kecuali satu surat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut dengan Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaitu surat apa? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi seluruh surat-surat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengawalinya dengan Ar-Rahmanur Rahim. Artinya pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa? Kenapa hanya satu surat
tidak disebut dengan bismillahirrahmanirrahim, sementara yang lain Allah Subhanahu wa taala selalu mengenalkan dirinya dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayang Allah, cinta Allah lebih besar daripada murkanya. Satu surat Baroah itu menunjukkan arti murka Allah, dan 113 surat menunjukkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah lebih besar daripada amarahnya. Jangan kita takut karena dosa kita yang sudah terlumuri oleh dosa, kita jauh diri dari Allah. Allah lebih cinta kepada kita. Allah sayang sama kita. Katabat ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya kasih sayang, cinta. Doa kita Allah dengar. Allah panggil-panggil kita di setiap hari. Salat kita, 5 waktu kita, seakan-akan Allah butuh sama kita, padahal Allah gak butuh sama sekali sama kita. Gak butuh ibadah kita, gak butuh zikir kita, gak butuh salawat kita, tapi seakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya begitu butuhnya kepada hambanya ini, seakan-akan kita sebagai satu-satunya hamba Allah. Dan kita begitu sibuknya terhadap diri kita, begitu sibuknya terhadap dunia kita lupakan Allah. Seakan kita punya ribuan Tuhan, punya jutaan Tuhan, seakan-akan kita gak butuh Tuhan. Ketika kita mendatangi majelis-majelis semacam ini, kita datang untuk sadar, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar meningkatkan iman kita, agar meresapi nilai-nilai maknawi bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membentangkan dirinya kepada kita. Dan semoga hal semacam ini memberikan curahan nikmat kasih sayang dan ampunan kepada kita di dalam setiap langkah kehidupan kita, menjadikan kita semakin hari menjadi lebih baik.